Larut malam, seorang presiden direktur wanita yang cantik jelita tiba di depan kedai barbecue, mencari pria yang berada di depan panggangan ini. Melihat seorang wanita cantik seperti ini mencari dirinya, pria itu menunjukkan wajah bingung, mengira bahwa wanita cantik itu salah orang. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan, yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya pamanku adalah orang terkaya di dunia, tapi sangat disayangkan. Baru-baru ini dia baru saja meninggal. Sesuai dengan wasiat, kamu adalah penerusnya. Pria yang mendengar kata-kata ini, tercengang hingga piring di tangannya terjatuh ke tanah. Setelah kembali sadar, pria itu menganggap bahwa wanita cantik ini sedang mengolok-oloknya. Dan dirinya juga cukup sibuk sekarang. Tidak ada waktu untuk mendengarkan omong kosongnya. Jadi, wanita cantik itu terpaksa mengeluarkan sebuah kartu. Kartu hitam eksklusif yang bernilai triliunan. Dan memberikannya kepada pria itu. Dengan jujur berkata jika dia tidak percaya, pria itu bisa membawa kartu itu ke bank untuk mengecek saldo. Simpan baik-baik kartu hitam ini. Jika perlu, hubungi saya. Siap sedia menunggu panggilan Anda. Setelah mengatakan itu, presiden direktur wanita itu pun pergi dari situ. Begitulah pria itu terus sibuk hingga larut malam, bersiap untuk menutup lapak dan pulang. Saat itu dia menyadari, anaknya yang besar melenggang dengan santai mendekatinya. Pria itu bahkan mengira itu adalah anaknya yang datang menjemputnya pulang. Ah, segera berhenti, jangan panggil aku anakmu. Aku segera bukan anakmu lagi. Ternyata istrinya merendahkan suaminya yang berjualan sate. Oleh karena itu, dia terhubung dengan generasi kedua orang kaya, mengklaim bahwa dia sudah bukan orang yang berasal dari dunia yang sama dengan pria itu. Segera memberikan suaminya sebuah surat perjanjian perceraian. Pria itu melihat wajah buruk rupa dari istri dan anaknya. Meskipun merasa hatinya dingin seketika, namun dia juga dengan cepat menyetujui. Namun, generasi kedua orang kaya itu, sebelum pergi, dia juga tidak lupa menghina pria itu. Ketika pria itu kembali ke rumah, barang bawaannya dibuang oleh ibu mertuanya dan adik iparnya. Ibu mertuanya mengejek pria itu. Sudah makan dan tinggal gratis di rumah mereka selama lebih dari 10 tahun. Namun selama 10 tahun ini, gaji pria sepenuhnya diserahkan kepada istrinya. Tak disangka akhirnya berujung pada akhir yang menyedihkan seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, hidup harus terus berjalan. Pria itu terpaksa dengan canggung membereskan barang-barangnya dan pergi. Saat pria itu mengembara di jalan tanpa tahu arah, langit tiba-tiba turun hujan deras. Seorang pria yang tidak punya tujuan, hanya bisa berlari ke sebuah bank terdekat untuk berteduh dari hujan. Saat itu, pria itu tiba-tiba teringat kartu hitam istimewa yang diberikan oleh presiden direktur wanita semalam. Jadi dia berencana untuk memeriksa saldo di kartu. Siapa sangka petugas bank di meja itu ternyata sahabat mantan istrinya. Melihat penampilan pria yang lusuh ini, dia pun melecehkan bahwa tempat ini bukan untuknya. Kebetulan saat itu datang seorang wanita kaya. Sahabat itu segera mengubah sikapnya dan menyambutnya dengan hangat. Melihat pemandangan ini, pria itu juga sangat marah. Mengatakan dengan jujur bahwa dia yang datang lebih dahulu. Kemudian dia meletakkan kartu hitam istimewa di atas meja kasir. Ini adalah kartu hitam istimewa. Tidak mungkin, pasti kamu salah lihat. Untuk lebih hati-hati, sahabat perempuannya tetap mengambil kartu hitam istimewa itu untuk mengkonfirmasi. Namun tidak lama kemudian, sahabat perempuannya datang dengan marah dan melempar kartu hitam itu di atas meja kasir. Dia marah dan mengecam pria itu karena berani memalsukan kartu hitam. Mendengar kata-kata ini, pria itu terlihat terkejut. Dia kemudian mengeluarkan kartu nama wanita cantik itu untuk meneleponnya. Ayo, saya bilang kartu hitammu bukan hanya palsu. Saya bilang bahwa kartu hitammu bukan satu-satunya yang dipalsukan. Bahkan kartu namanya juga palsu. Li Ying, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah presiden direktur wanita Li, seorang ratu bisnis generasi ini. Kartu namanya tidak pantas kamu miliki. Pria itu malas mendengarkan sahabat perempuannya berbicara. Dia tetap dengan teguh menelepon presiden direktur wanita itu. Pak Zhao, akhirnya Anda mengerti. Saya juga tidak ingin meneleponmu. Tetapi sekarang ada yang bilang kartu hitam istimewa itu adalah palsu. Kenapa kamu menipuku? Siapa yang berbohong padamu? Siapa yang mengatakan itu dengan manis? Tuan Zhao, di mana Anda sekarang? Saya berada di kantor pusat Bank INT. Baik, saya kebetulan tidak jauh. Saya akan segera ke sana untuk menemuimu. Bahkan, kamu tidak tahu tentang kartu hitam super, yang memerlukan pengenalan kunci khusus. Kamu masih bekerja sebagai petugas bank, saya harus pergi untuk memberi pelajaran kepada kalian.
Tidak lama kemudian, Presiden Direktur Wanita datang bersama pengawal. Ini membuat sahabat perempuan mantan istri gemetar ketakutan. Tapi untungnya pria itu tidak ingin memperdebatkan hal ini dengan orang yang materialistis. Setelah itu, dia bertanya kepada Presiden Direktur Wanita tentang Paman. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan, Paman saya meminta saya untuk mewarisi hartanya, apa saja aset yang ada? Perusahaan terbesar di Haicheng, dengan nilai pasar 1 triliun yuan, Grup Sihai, telah diakuisisi sepenuhnya oleh Direktur Zhao. Sekarang semua saham sudah dialihkan ke nama Anda. Anda bisa pergi besok untuk menyerahkan Grup Sihai. Setelah mengatakan itu, Presiden Direktur Wanita langsung memberikan cincin yang mewakili identitas Grup Sihai kepada pria itu. Tidak lama kemudian, para pengusaha terkemuka dari berbagai bidang mendengar bahwa Grup Sihai telah beralih kepemilikan. Semua mulai menyiapkan hadiah yang istimewa untuk membangun hubungan baik dengan ketua dewan baru. Di antara mereka juga termasuk mantan istri dan generasi kedua orang kaya. Keesokan harinya, pria itu datang ke Grup Sihai untuk bersiap mengambil jabatan. Namun, saat itu, mantan istrinya dan generasi kedua orang kaya datang ke sini dengan barang warisan. Generasi kedua orang kaya langsung mengejek pria itu dan memukul wajahnya dengan penghinaan. Akibatnya, pria itu langsung memberikan tamparan keras. Hal ini membuat generasi kedua orang kaya sangat marah. Ia berteriak ingin mematahkan kaki pria itu, agar ia merasa lebih menderita daripada mati. Pengunjung, seseorang adalah, kalian Grup Sihai membuat keributan. Pengawal, siapa yang ribut? Manajer Liu, ini adalah kalian, menyambut tamu di Grup Sihai. Dia berani memukulku, keluarkan dia dari sini. Grup Sihai, tidak diizinkan orang yang tidak terkait dengan bisnis untuk masuk. Silakan keluar sekarang. Bagaimana bisa semua orang sekarang bisa datang ke wilayah Grup Sihai? Sungguh sial. Apakah kamu yakin tidak menanyakan dengan jelas identitas saya, langsung ingin mengusir saya? Tunggu apa lagi? Usir dia. Ayo bertindak. Patahkan kedua kakinya. Lempar dia keluar. Ketika pengawal akan bertindak, manajer uang dari grup mendekat. Generasi kedua orang kaya segera menyatakan dengan basa-basi. Dia datang untuk memberikan harta warisan kepada ketua baru. Namun manajer uang sama sekali tidak peduli dengan generasi kedua orang kaya, melainkan dengan hormat beralih ke pria. Anda adalah Tuan Zhao Jinsong, bukan? Saya adalah Li Ying, Presiden Direktur Li. Mengirim saya untuk menjemput Anda. Silakan.